Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir atas undangan di channel Yatra Saruban. Sengaja saya undang karena belum lama ada musda ya, Iya, betul. hari Hari Kamis Kamis. tanggal Iya. 14. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ucapkan selamat menjadi Ketua PD Himpaudi Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak Pak Eh, Wawan. Ibu, Mudah-mudahan amanah. iya, Bunda Saryatun Fitriah SPD, Hmm, ya, masa baktinya 2023 hingga 2027, betul. betul, betul. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan eh, bisa menjalankan amanah dalam organisasi pendidikan anak usia dini. Amin, amin. Kita ngobrol santai aja supaya Siap. jangan Siap, jangan siap. tegang. Tegang, betul. Ini luar biasa dan dari Pak Ud orang pertama saya undang. Terima kasih banyak. Pak Wawan ini luar biasa bagi saya pribadi. Kemudian dari Himpaudi. Karena ini awal pertama Himpaudi dipanggil untuk acara seperti ini. Masuk ke Eh, channel YouTube. iya, Apalagi Caruban. Itu. ini setidaknya kan masyarakat sebagian besar, ya, jangankan yang bukan dari dunia pendidikan, yang di pendidikan aja, baik itu jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA apa, itu kadang-kadang bingung Iya, apa sih Himpaudi. Nah, iya kan? iya. Kadang-kadang banyak seperti itu. Mereka itu makanya dengan adanya kita ngobrol di podcast, minimal mereka itu Paham. paham. Tentu saja ini baru Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau nafas sih masih sesek. Ya, satu Iya, ini betul. harus bagaimana, harus menemui itu dan Betul. ini, Iya. harus koordinasi itu dan ini. Iya. Nah, dengan sekarang Bunda Atun menjadi Ketua Himpaudi Kabupaten, ya, Ketua Iya, PD Himpaudi Kabupaten. betul. Nah, ini beberapa di antaranya kepanjangan dari Himpaudi. Itu kepanjangannya apa Himpaudi? Himpaudi itu adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Iya. Nah, itu pemirsa, Himpaudi itu sementara ini Iya. mereka itu menganggap bahwa Himpaudi itu Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Hmm. Indonesia. Iya, Itu kan tidak pas, kata betul saya sekali. tuh. Silakan tanyakan, masa Himpaudi? Diulangi lagi, Bunda Atun. Kalau yang namanya Himpaudi itu adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia. Iya, tuh. Jadi ini banyak yang rancu karena kok pernah ke saya, kok Pak Hmm. Himpaudi himpunan pendidik, tanya, sudah saya tidak mau jawab, saya caranya begitu Iya supaya sih. mereka tahu. Jadi nah Hmm. sekarang beberapa mungkin kan ini bukan hanya Indonesia, ini Malaysia, Singapura juga bisa nonton gitu Iya, dunia. siap. Iya, baik. Ya, apa langkah begitu menjadi ketua PD? Jadi harus harus pede. Itu Iya. apalagi pede ya. Iya. PD Himpaudi Kabupaten Hmm. Cirebon. Langkah awal ini apa yang akan dilaksanakan oleh Bunda Atun Mangga? Eh, Kami dari Himpunan Pendidik Tenaga Kependidikan Indonesia Mm-mm. atau himpunan khusus guru ya dengan Iya, anak dan tenaga pendidikannya di dalamnya karena kita tidak hanya untuk anak-anak saja tetapi iya, untuk gurunya. Makanya langkah awal ketika saya menjadi ketua PD yang pertama kita
bersinergi dulu dengan dinas pendidikan. Iya, Karena iya. dinas pendidikan itu adalah mitra kami Hmm. yang paling utama. Karena di sini seluruh sekolah yang ada di lembaga yang Lembaga. ya lembaga Saya ralat ya karena ya. saya termasuk orang Oh, yang siap. ya pernah ada Iya, kepala TK ya, siap. atau kepala Kober. PAUD, Kober. Kepala Kober betul, tapi kalau di situ kepala sekolah saya tidak Tidak pas. tidak pas. Baik, siap. Karena secara bahasa. Iya, baik. Karena ini masukan ya buat Siap, siap, Pak. saya sering pada Heeh. waktu kalau Mm, rapat apa itu kepala sekolah itu iya, yang berlabel sekolah, iya. sekolah dasar, Oh, baik. sekolah menengah pertama, Mm, ya. Kadang-kadang juga kan sering salah kaprah karena sudah terbiasa kepala sekolah SD anu itu iya, salah. berarti Harusnya kepala kepala. SD, Mm-mm. sudah kepala SMP. Karena kalau kepala sekolah SD berarti dia kepala sekolahnya Berarti banyak, kita kepala sekolah-sekolah kober gitu ya. kepala kober. Baik, siap. Ya, Mm. di TK saya ya kadang-kadang ya Karena sudah ini terbiasanya, sudah Pak. terbiasa Mm-mm. kepala sekolah ini kan lembaga Iya, yang baik. namanya ini bukan pra Mm-mm. sekolah. Mm-mm. Makanya saya sempat protes pada waktu itu kok kenapa di dinas itu menggunakan di situ kopnya kepala sekolah. Ini kan bukan sekolah, ini pendidikan non formal. Bahkan Baik. saya pun protes juga. Kok pendidikan non formal yang satu PAUD formal, yang Yang satu satu non non formal. Itu formal. juga rancu bagi saya. Maunya pusat seperti itu ya sudah. Iya. Nah, dilanjutkan itu sekedar Iya, ini untuk ke depan kadang-kadang hal-hal yang sepele itu orang mengabaikan. Tapi betul. kita eh, usahakan hal yang kecil dulu baru yang besar. Siap. Kadang-kadang orang mengejar yang besar dulu. Saya selalu yang kecil dulu baru. Nah, apa langkah kita lanjutkan lagi? Baik. Itu langkah selanjutnya itu apa? Ya, diulangi lagi ya, Pak. Iya, Untuk saya pribadi, kemudian kepengurusan kami yang terbaru ada ini, berapa pengurusan? pengurusnya ada 15 orang. 15. Iya, semuanya diambil dari per kecamatan Heeh, yang siap bekerja untuk membangun Himpodi lebih baik, lebih maju, lebih heeh, solid gitu. Bahkan moto saya tuh satu hati, satu dedikasi, satu aksi. betul. Betul. Satu hati, satu Dedikasi, dedikasi, satu satu aksi. aksi. Betul. Gitu. Dan Di sekarang saya mudah-mudahan satu motivasi. siap. Iya, iya. Terus apa lagi? Langkah awal saya pertama-tama sih begitu eh, dilantik jadi Mm-mm. ketua PD, karena kebetulan waktu Di itu mana itu Pak waktu pelantikan kalau tidak salah? pelantikannya tetap di Hotel Zamrud Oh, pas Hotel Jamrut. Musda, karena Mm-mm. kata ya kita menerima arahan-arahan dari Mm-mm. berbagai pihak, Iya. sebaiknya langsung dilantik, dan Mm-mm. alhamdulillah waktu itu kami disetujui oleh PW, Mm-mm. langsung dilantik pada hari itu juga, kalau nggak salah sekitar pukul 7, berarti pukul berapa tuh, 19, Pukul 19 ya. pukul 19 Pukul kalau nggak salah, 19. kurang lebihnya Iya. langsung dilantik. Mm-mm. Kemudian setelah dilantik, langkah awal yang pertama-tama itu kita membuat program kerja, karena kita harus punya program sebelum kita melangkah ke selanjutnya. Tanpa program kerja kita bukanlah apa-apa, Iya. seperti itu. Karena itu adalah suatu pekerjaan yang harus kita laksanakan untuk memajukan Kabupaten Cirebon Sip. dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan. Anak Indonesia, Iya. tentunya di Kabupaten Cirebon ini. Iya, iya, Iya. luar biasa. Ya, Hmm. memang kita tetap harus punya program Hmm. kerja dan saya begitu hari Kamis malam tahu kaget juga ya Bunda Hmm. Atun begitu hari Jumat saya undang ke sini. Iya, makanya punten saya tuh agak kaget karena kan Heeh. saya baru ini. Ya, justru masih baru ini kan Hmm. dengan kita menyampaikan ini ada satu tuntutan kita. Kita sudah menyampaikan kita harus tetap semangat bagaimana kita Hmm. bisa berbuat baik. Oke, siap, setuju. Iya, itu. Iya. Nah, eh, ini kaitannya dengan ADRT PD Himpaudi Kabupaten ini kan membawahi
PC, Iya, betul. Himpaudi setiap kecamatan. Betul. Nah, dalam ADART-nya sekarang pengurus ada 15 itu 15. termasuk pengurus inti. Betul. Dari pengurus itu apakah harus kepala kober? Kalau kami kesepakatan kemarin Heeh. itu harus dari kepala kober. Kenapa alasannya? Mm-mm. Kalau kita ngambil dari guru, Mm-mm. biasanya itu kan kita sering ada kegiatan-kegiatan nih Pak. Mm-mm. Kegiatan-kegiatan ini kan bisa sampai 2 hari. Kan kita sebelum acara kan harus ada nih Mm-mm. kegiatan. Misalkan gladi resik dan sebagainya, otomatis guru izin. Mm. Ya kan Pak? Iya. Kemudian di hari A-nya juga otomatis izin lagi. Nanti setelah itu barangkali capek dan sebagainya. Kalau Mm-mm. kita mengambil guru, pasti kepala sekolahnya komplain. Artinya kepala sekolah merasa dirugikan. Kepala kober. Ya kepala kobernya, Heeh. ralat kepala kobernya merasa gimana ya, kurang sreg atau merasa kok ini guru saya izin terus, ini anak-anak seperti apa di sekolahnya gitu Pak. Guru otomatis berkurang, saya yakin. Betul. Iya. Tapi ADART-nya berbicara seperti itu? Tidak sih, Tidak. cuma Nah, kita kesepakatan saja. itu kesepakatan, itu kebijakan. Kebijakan dari kami. Kalau menurut saya kebijakan itu awal dari penyelewengan. Karena begini, Iya betul. saya di organisasi, Mm-mm. mohon maaf kebetulan sama-sama di pendidik. Iya. Saya ketika jadi ketua PGRI Mm. cabang kecamatan, Mm. ya pada waktu itu tahun 2003, Mm. pengurus PGRI yang lama Mm. mayoritas dan 90% kepala SD, Mm. kepala SMP, ya. Begitu saya jadi ketua, bongkar semua. Oh. Banyak yang protes. Ini nanti guru bagaimana? Saya ngerti. Ketika rapat apa saya tidak akan berada di luar di dalam jam kerja. Jadi begitu kegiatan di luar. Iya. Itu saya ngambil sikap dan resikonya memang luar biasa, tapi setelah kita melakukan aman. Sehingga kita ada hal-hal yang baru. Jangan sampai ini masukan baik. Untuk ke depan. Jangan sampai ada guru yang berpotensi ketika kita hanya mengambil kepalanya saja, sementara kepala sendiri kan belum tentu. Oh gini Pak, di garis bawahi kalau untuk ketua PC dan pengurus itu harus kepala sekolah. Betul. Tetapi untuk bidang-bidang yang lain boleh dari Betul. guru. Oh gitu. Gimana? Itu bisa disikapi. Cuma ini kan kalau saya baca hampir semua baik ketua, bendahara dan sekretaris ini kepala. Iya betul. Nah, ini boleh, artinya ada khusus mungkin di Kabupaten Cirebon. Kepala kober ya. Itu ketua Himpaudi kecamatan PC itu kepala. Tapi bendahara, sekretaris boleh. Baik. Itu kita segala sesuatu kita acuannya ini betul, acuannya ADART. Ini artinya saya hanya sharing, adapun itu kan boleh kebijakan itu tidak salah, hanya kan beberapa orang itu kan ada yang berani ngomong, ada yang tidak. Betul. Kalau saya kan ketika itu terbuka, silakan siapa yang mau berbicara. Ini. Nah, kalau dilihat ADART itu tetap sementara di yang lain ada. Betul. Kan yang namanya kemampuan itu kita tidak memarginalkan. Ini juga untuk regenerasi. Itu Bunda. Iya. Artinya ini karena secara ini saya sampai kalau orang ketemu ke saya itu, walaupun saya sudah sekarang ini kan pengacara, pengangguran masa acara. Artinya sudah purna bakti, tapi orang yang itu manggilnya itu ke Pak Guru ya gitu ya, sampai kapanpun guru itu kan sampai kapanpun. Nah itu mungkin artinya kadang-kadang memang apa yang saya lakukan itu sering berbenturan, tetapi silakan orang berbenturan dengan saya, tapi saya tidak menyalahi ADART itu. Jadi perlu dirembukan sehingga tidak ada kecemburuan. Nah ini kalau saya perhatikan kecemburuan itu
lahir dari situ. Baik. Sementara kepala dengan guru itu banyak guru. Baik. Sekarang saya mau tanya, Hmm. ini yang jadi permasalahan saya dengar itu banyak lembaga-lembaga siluman muncul karena lewat IT. Nah, itu apa yang akan dibenahi oleh ketua Himpodi sebagai mitra dengan kepala dinas pendidikan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa, kalau prinsip saya di organisasi itu harus bisa menghidupkan organisasi, bukan hidup di organisasi. Siap, setuju dengan Iya, kata-kata itu. Ya, jadi apa langkah apa ketika banyak menemukan lembaga seperti itu. Jumlah kan data sekarang tanpa dilihat itu cukup dengan ini yang harus jeli. Iya. Saya ketika Hanover jeli ini betul tidak. Betul. Bukan hanya main komputer dengan data yang tidak jelas, tapi main seperti apa yang akan dilakukan. Kami dari Himpodi untuk data seperti itu, kami akan datang ke setiap kecamatan, Pak, dengan bersilaturahmi tentunya. Makanya kami program Himpodi, program kerjanya salah satunya yaitu kita akan bersilaturahmi atau mengadakan pertemuan bulanan di setiap kecamatan, bergilir sampai selesai. Nah, setelah itu kami akan mencari data, meminta data ke setiap kecamatan, guru, bahkan kami tadi juga habis rapat untuk kita berupaya untuk mendapatkan dana insentif yang dari APBN satu, dengan pengen supaya ada quote tambahan buat guru-guru PAUD khususnya gitu, karena kita itu hanya baru beberapa guru yang mendapatkan dana insentif dari APBN, Pak. Nah, dari situ kita akan mengetahui guru yang benar-benar asli, kemudian jumlah gurunya, karena setiap mungkin penilik kan ada, Pak, setiap bulanannya tuh laporan bulanan online. Bahkan ada yang kasarnya tuh kita tuh punya data yang fisiknya ada gitu. Dan kami pun sering dikunjungi oleh penilik ya untuk menilai kinerja kepala sekolah, kemudian menilai bagaimana jumlah guru, pendidik dan tenaga pendidikannya, kemudian anak-anaknya. Bahkan dari situ kita juga bisa melihat, Pak, gitu. Dan Himpodi ini adalah awalnya yaitu datang ke PC-PC untuk menyinkronkan data. Bahkan kami ketika nanti ada kendala di Dapodik, kita akan mendampingi lembaga untuk supaya bisa masuk ke Dapodik secara sinkron, secara benar semua. Dan dari situ mungkin kita bisa melihat, oh iya ini PAUD-nya ada. Bahkan nanti kita akan berkunjung ke salah satu lembaga di setiap kecamatannya nanti. Itu salah satu langkah awalnya, karena memang di Dapodik tidak semuanya kadang-kadang valid, kadang-kadang punten yang punya lembaga 2 yang bisa masuk mungkin sudah ini hanya mungkin yang merasa lah pasti gitu. Makanya perlu ini hal-hal yang begitu ya, walaupun saya sudah tidak, ini justru saya lebih leluasa memantau di kabupaten gitu. Ini siapa tahu gitu. Termasuk kan kadang-kadang begini, yang lucunya lagi ketika masuk ke sekolah dasar ini tidak dikeluarkan kan kasihan. Nah, ini perlu dipantau, diingat kan berarti itu hal-hal yang seperti itu ini tantangan buat Bunda Atun, karena bagaimanapun juga sengaja saya ini orang artinya setelah saya pindah jarang komunikasi, makanya komunikasi di sini ini juga untuk masukan kepada mereka gitu kan, kepada semua, bukan hanya di Cirebon. Saya yakin bukan hanya di Cirebon, di semua juga hal-hal yang seperti itu pasti ada. Dan satu hal lagi, kadang-kadang ini yang bikin bingung itu. Betul. Sementara lembaga itu sudah tidak aktif tapi dari pusat aktif. Nah, itu solusinya apa? ini tantangan Ketua Himpodi juga. Jadi bukan hanya mengandalkan dinas pendidikan saja, tetapi sebagai mitra ini kan harus
mendampingi Hmm. ke kabupaten, dari PC kabupaten, kabupaten ke provinsi, Mm-mm. ke pusat. Nah ini kelemahan yang Dapodik itu, kelemahannya lembaga yang sudah tidak aktif muncul lagi, Siap. iya kan? Iya, betul. Itu memang suatu PR yang besar bagi kami, Pak. Iya, tapi Karena sudah diagendakan itu. sudah, Mm-mm. karena kami ya kami juga kan programnya kan banyak, Pak. Iya. Yang untuk ke depan 1 tahun program kerja sudah saya bikin semuanya. Mm-mm. Per tahun kita bikinnya karena kalau kita langsung bikin untuk jangka panjang, ya nanti Iya, kan kita ada rakerda, rapat iya, kerja daerah. Dan iya, salah satunya ya kita akan mendampingi lembaga baik akreditasi maupun Dapodik, dan mungkin insya Allah langkah yang Bapak tadi sampaikan terkait dengan data. iya, Memang itu suatu PR yang sangat luar biasa karena ini kita akan ininya dengan lembaga ya. betul. Hasilnya kita pasti lembaga itu akan tersinggung, Iya, pasti itu akan marah karena merasa terselidiki gitu kan ya. Sementara kami sendiri memang bermitra dengan Dinas Pendidikan. iya, Kita awali langkahnya kita ke Dinas Pendidikan terlebih dahulu, betul. tentunya di bagian pendataan, kemudian nanti kita akan sinkronkan lewat pertemuan di setiap kecamatan, Pak. Iya, iya. Itu mungkin salah satunya. Dan kalau misalkan kita kan pasti di situ akan kita ngobrol, sharing, kemudian kita absen, artinya setiap kecamatan benar nggak? Di kecamatan misalkan contoh, di Mm, kecamatan Astana Japura itu ada 22 lembaga. iya, Misalkan kita ketemuan di situ pertemuan, oh iya kita absen satu-satu menanyakan jumlah peserta didiknya berapa gitu, benar mm, nggak? Di Dapodiknya sekian dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu langkah awal kami. Dan bagi yang memiliki 2 lembaga ya kita harus tanda kutip ya kita harus, wah ini yang harus ini apa ya disikapi. Mungkin kita kasih garis bawah, kita benar tidak nih lembaganya memiliki jumlah yang sekian mm. gitu. Karena bukan hanya di kecamatan, ya pokoknya banyaklah Pokoknya kecamatan-kecamatan bukan hanya di hampir. Cirebon, Betul. artinya hal-hal yang namanya juga Mm-mm. sama Iya manusia betul. kan. Kadang-kadang ada yang ya lumayanan lah Mm-mm. bagaimana Betul. itu. Jadi memang ya sudah bagus apa yang di ini kan, hanya Mm, tinggal kan kita itu kadang-kadang lupa untuk mengawasi. betul. Nah ini kan seperti contoh tadi yang aktif muncul lagi, kemudian akhirnya kan bikin mereka ya sudahlah kita percuma ngirimkan Mm, data yang aktif aja tetap Nah itu juga iya. termasuk itu. Ada lagi eh, banyak terjadi bagaimana kalau lembaga itu gurunya bongkar pasang aja kayak bengkel. Itu Iya. ditemukan juga. Bahkan gini Pak, kita pengennya tuh ketika masuk Dapodik kan itu ada akte Mm-mm. kelahiran. Iya, Dan akte kelahiran itu kan nggak mungkin salah Pak. iya, Artinya apalagi sekarang ada peluncuran KIA, mm-mm. kartu identitas anak. Iya, Mungkin kita kedepannya itu, insya Allah ini kedepannya mm-mm. kita akan mengawal sekolah untuk anak-anak kober untuk memiliki kartu KIA, kartu identitas anak. Iya, Nah, ini kan bisa dilihat nantinya, Pak. Kalau kalau memiliki itu kan pastinya kan Dapodik yang ke-1, misalkan iya, kalau Dinas Pendidikan Dapodik, Pak. iya, Kalau di RM berarti data emis, betul iya, nggak, Pak? betul. Nah, itu bisa dari situ, Pak. Iya, Bahkan kalau ya kalau menurut saya alangkah baiknya dari atas. Artinya ketika bagaimana caranya supaya Dapodik dengan data emis itu bisa bekerja sama sehingga tidak ada penimbulan antara siswa ini bisa masuk ke RA atau ke mana gitu tuh Pak, seperti itu. iya, makanya kan di sini butuh pengawasan. Nah, ini Betul. kan butuh ketegasan. Heeh. Ya mohon maaf, selama ini saya pantau, saya sering Mm, ketika masih aktif saya sering berikan masukan, tetapi hanya sekedar iya mm, gitu, tetapi kita punya punya kewenangan kita mm. sebagai mitra untuk Meluruskan. menyampaikan. Kadang-kadang Mm, memang sesuatu yang benar itu di zaman sekarang ini susah. susah, Iya. dan resikonya seperti saya masa bodoh lah orang mau suka mau tidak gitu, tetapi saya Iya. melakukan sesuatu yang kita punya aturan kan Iya betul. gitu. Termasuk ini eh, beberapa orang yang di luar PAUD Mm, itu apa sih? Ada kober
ada SPS. Nah, Iya. sementara ada yang mengatakan SPS itu sebetulnya sama saja dalam KBM-nya dengan Kober. Nah, ini Betul. menyiasatinya bagaimana? Nah, itu perlu dijelaskan Mm-mm. oleh Bunda Atun. Siap. Ini SPS itu apa sih? Iya. Nah, Baik. Kalau menurut yang kami tahu, iya. pengurus daerah gitu ya, yang namanya SPS itu Satuan PAUD Oh, itu Sejenis. jenis. Dan eh, usia anaknya pun sama dengan Kober. Kober. Hanya bedanya itu jam waktu Waktu, belajarnya saja. iya, Iya, termasuk kan proses cara memberikan iya, pembelajaran juga sama, sama. sama, cuma beda waktu aja. Beda waktu, Iya, hanya kan ini kan kadang-kadang waktu sama saja. iya, Ya. iya betul. Nah, ini perlu, jadi jangan sampai terjadi Mm-mm, kesimpang siuran. Perlu mm, tetap kan kadang-kadang sekarang ya mungkin ada yang kepala kobernya mm, sudah tidak, ini ganti lagi. iya, Ini juga harus terpantau. Bahkan pernah ada kepala kobernya sudah diganti, iya, tetapi masih saja muncul padahal iya, sudah diganti oleh guru iya, gitu. iya. Kalau kemarin sih kita sudah melaksanakannya, Pak. Iya, Artinya mungkin ada beberapa aja yang seperti itu. iya, Kalau kemarin sih kita begitu kita punten mendapatkan BOP itu kan mm-mm. harus sesuai dengan SK tuh, Pak. Betul, Nah, betul. ketika di Dapodiknya tidak sinkron seperti kepala SD kan dulu kan ada yang merangkap jadi kepala kober. Iya. Nah, Oh, sekarang sudah diberesin semua. iya, memang harus Iya, harus harus iya. jangankan Betul. jangankan kepala Mm-mm, SD, dia sebagai PNS aja tidak boleh. betul. Kemudian merangkap ketua, wah itu sudah dihabis, Betul. itu sudah Iya, dirubah iya, semua. Kalau saya iya. ketika dia ketua yayasan, Mm-mm, misalnya yayasan eh, Al Fatah gitu iya, ya, betul. kemudian kepala kobernya ketua lagi harus diganti itu. Nah, Betul. itu sebetulnya Mm. ada yang tersembunyi masih, Oh, hanya gitu. kita tidak terpantau gitu. Nah, Hmm, kan kadang-kadang kan ada yang begini, sudahlah daripada rubet itu saya, ada kan beberapa lembaga yang tidak mau menerima hmm, BOP itu ada iya, di ada. antaranya. Iya, Itu betul. kan itu kan perlu ini, bukan Didekati perlu didekati, ada permasalahan apa? apa? Biasanya kan ada dengan yayasan, Mm, dengan apa baik. gitu. Karena kadang-kadang antara yayasan dengan lembaganya ini sering Mm, terjadi tidak sinkron. Ini kasihan ini kalau mm, saya perhatikan, bukan hanya pokoknya PAUD, baik mm, itu TK, Kober, ya. SPS. Nah, TPA di Kabupaten Cirebon ada berapa, Bunda? Kalau kemarin saya belum pasti banget Iya dapatnya kan, karena baru. kayaknya TPA tuh tidak berlaku atau bagaimana, belum kayaknya. Kalau kalau di TPA itu kan tempat penitipan anak, Iya, Pak. iya, Yang betul. setahu saya tuh ada di Sumber ya, Pak. Iya, Sumber. Kemudian di ini ya, Pak, Wadi Fatimah. Wadi Fatimah Wadi ya, Wadi Fatimah. Fatimah Kedawung. Iya betul. Iya. Kemudian kebanyakan di daerah kota-kota, Pak. Iya, justru Mm. itu kan di daerah kan Nggak ada tidak ada, hanya Kober dan dan SPS SPS aja. gitu. Karena mungkin kalau di daerah ya Pak, kalau penitipan itu kita harus berbayar gitu ya. Mm, Kemudian kalau di kampung kan bedanya karena kadang-kadang masih ada punya orang tua, lebih baik iya, dititipkan ke orang tua. Orang tuanya, ibunya atau bapaknya kan kerja. iya, Jadi makanya penitipan anak itu di kampung mah mungkin ya aneh lah gitulah. iya, iya, Jadi aneh. bukan belum 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 inilah belum seperti yang di kota. Karena kalau di kota tuh biasanya kan ibu bapaknya kan bekerja sama walaupun memang di kampung juga banyak yang sudah bekerja. Contoh di daerah saya juga semua bekerja semua orang tuanya. Tapi mereka tuh karena memang di daerah tersebut belum ada TPA, Pak. Iya, iya. Dan karena kenapa tidak ada TPA karena kayaknya kalau dilihat dari ininya tuh kayaknya tidak laku gitu tuh. Karena masih Belum, mengandalkan iya, belum belum, laku gitu. belum. Karena Iya, belum dipromosikan sekali, iya. kemudian banyak dari kalau kita kan mungkin orang awam ya Pak ya. Mm. Jadi banyak ke keluarganya atau orang tuanya dititipkannya seperti itu. Data di Kabupaten Cirebon itu Kober ada berapa? Kalau yang masuk Dapodik itu Dapodik ya. ya
477 dengan SPS. 477 77. dengan SPS. Itu yang sudah masuk Dapodik dan SPS-nya menerima berapa? BOP. Kalau nggak salah sih 418 gitu tuh Pak. Oh, Saya belum 418 kober, iya, ya berarti sisanya iya SPS. betul. Iya. Pokoknya saya datanya pas kemarin dapat tuh 477 Pak. Oh, Yang yang 477. mendapatkan BOP. Kalau yang tidak mendapatkan lebih dari 500 kober. Yang kami terima dari data kemarin tuh 96% kober itu yang mendapatkan BOP Pak. Jadi itu jumlahnya sekian 477. Ini tanggung jawab Bunda Saryatun Fitriah Ya, ya selaku ketua ini sebetulnya beban lebih berat daripada organisasi lain karena betul. permasalahannya menghadapi anak usia dini. Dini, Kalau anak usia dini ini kan masa-masa emas. betul. Golden Kita Age. kurang terus mengawasi Mm-mm, ke depan akan bagaimana. Kalau betul. macam di SD tinggal meneruskan, apalagi SMP sudah tidak, tapi ini Iya, beban moral. betul. Nah, ini ya saya katakan kober ya, Mm, kelompok bermain. Kadang-kadang kan yang tidak tahu kober apa, kalau di kota kan istilah bahasa jamblangnya playgroup lah kan gitu betul, kan. Itu kan betul. play itu kan bermain, Bermain. grup Grup kelompok, kelompok. Nah, kalau kelompok kitanya bermain. kan kober Iya, gitu. Jadi harus punya, artinya kita harus bisa, jangan sampai guru kober setelah dia sukses. lulus sukses pindah. Banyak kan Iya, betul, terjadi betul. ke TK. Iya, Alasannya apa? Tidak dapat kesejahteraan. kesejahteraan sertifikasi. Nah, itu perjuangan itu juga barangkali perlu. Itu karena selain kesejahteraan lahir dan Batin, batin, betul. ya, Mm. apa yang dilakukan untuk nanti ke depan Impodi untuk menerobos agar katakanlah insentif. Bayangkan honor, kalau saya perhatikan itu luar biasa itu Iya, 1 juta Pak. guru-guru, iya 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Tawakal tuh ya, Betul, itu. Tetapi kan tetap saja akhirnya betul. ketika ada bisikan dari sana Iya betul. pindah, kemudian kerja di mana, Betul, betul, betul. sehingga tidak heran terjadi bongkar pasang. Ya. Betul. Yang kami lakukan, kami Heeh, sudah punya program Pak iya. untuk gurunya, Mm-mm, terutama untuk guru kober di sini. Kita akan melaksanakan mm-mm, eh, seminar atau pelatihan kurikulum Merdeka iya, untuk SDM guru kobernya. iya. Kemudian untuk menyikapi kesejahteraan guru, salah Mm-mm, satu langkah awal kami, kita akan mengawal, mendampingi, atau kita akan berusaha untuk eh, ke atas mm-mm. dengan mendapatkan insentif dari APBN, Pak. Oke, Ya, iya, dengan ya kita berusaha sekeras mungkin, paling tidak mungkin semuanya kita harus mendapatkannya ya, Pak ya. iya, Artinya ketika data yang awal misalkan dapat 200 guru, minimal kita bisa menambahkan seperti itu. Kemudian karena kemarin yang mendapatkan insentif tuh kebanyakan tuh, bukan kebanyakan sih, ada beberapa guru yang sudah tidak aktif, mm-mm, kemudian ada yang sudah meninggal, berarti PR kami untuk iya, mendapatkan dana insentif guru, kesejahteraan guru, walaupun iya, ya tidak seberapa gitu Pak, tapi itu sangat berarti bagi kami guru PAUD. betul, Suatu kebahagiaan walaupun ya tanda kutip tidak seperti kakak kita gitu ya. iya, iya, Nah, yaitu dengan kita ya mendatangi eh, inspektor atau bagian insentif dari pusat iya, dengan membawa data terbaru, kemudian kita akan datang ke beliau dengan melengkapi data-data tersebut dan menghilangkan eh, guru yang sudah tidak ada, kemudian mm-mm, guru yang sudah tidak aktif lagi di sekolah yang tadinya mendapatkan dana insentif tersebut. Sehingga kita akan bisa menambahkan kuota untuk APBN gitu, Pak. iya, iya, Mungkin itu salah satunya. Kalau untuk kita pengen seperti
yang lain mungkin kita perjuangannya bukan di situ, lebih panjang Iya, lagi. tapi yang Mungkin penting sih jajarannya kan lebih ke atas tapi yang gitu. penting sih kita ada sentuhan. Betul, Pak. Kita ada gerakan, kita Betul. bukan diam di tempat. Betul. Sudahlah kita nunggu nasib, tidak bisa kalau Iya, sekarang nunggu betul. nasib, kita tetap harus ada usaha. Nah, Iya, ini tanggung jawab usahanya ada di iya, siap. Ketua PD Himpaudi. Betul. Ya itu adalah salah satu program saya, Iya, Pak. itu sebetulnya beban yang Luar biasa. mudah-mudahan luar Mudah-mudahan biasa. Bisa diberikan kelancaran, kelancaran, kemudahan insya dan Allah sebagainya. selama kita Mm-mm. punya niat baik dan kunci satu, Ya, siap, Pak. tidak boleh ngeluh. Karena keluhan itu pasti akan terjadi. Baik, Orang baik. yang banyak mengeluh itu tidak pernah akan menyelesaikan persoalan. Siap. Jadi Bahkan gini Pak Punten, kami ya jujur saya pribadi iya, sebelum saya mengusungkan diri untuk menjadi ketua Himpaudi kemarin, saya sudah berusaha apa ya mendekatkan diri kepada bidang-bidang yang iya, ada ya di ada kaitannya dengan kompeten, ya ya, kompetensi di PAUD. bidang PAUD untuk APBN tersebut. Dan alhamdulillah kemarin tuh saya sudah menemukan orangnya gitu yang akan mengawal kami Betul. sampai ke pusat supaya anggaran dana APBN untuk insentif guru Kober ini akan ditambah seperti itu. Itu bagi saya walaupun berapapun penambahannya kami berusaha untuk melobi supaya guru PAUD itu jangan dipandang sebelah mata. Betul, Karena betul. sejujurnya Betul, makanya guru Kober itu luar biasa, Pak. Karena dasar daripada guru-guru kakak-kakak kita itu awalnya di Kober dulu. setelah Seperti itu. ketua PD Himpaudi, Iya, saya akan mengundang ketua IGTKI, Ikatan mangga. Guru TK Indonesia. Siap. Kober dulu udah diundang, nanti Iya. akan saya undang ketua Bahkan IGTKI kabupaten. Itu artinya iya, ada antara keterkaitannya. Jadi jangan sampai salah satu aja. masing-masing Iya, Himpaudi itu kan betul. karena satu Himpaudi. Direktorat Jenderal Sama. PAUD-nya sama Iya. kan gitu. Itu Maka harus. dari itu Pak, kita tuh sebagai guru PAUD tuh di situ kecemburuannya. Iya, makanya Baik kan dari segi pendidikannya, kemudian keadministrasian sekolah, semuanya sama. Yang bedanya ya tentunya justru situ. itu. Nah, ini kan kita tinggal Iya, perjuangan kita. betul, insya Allah. Cemburu boleh, tapi tidak Iya. tetap artinya sebatas norma-norma dan Iya. ketentuan yang wajar. Betul. Nah, tugas tetapnya Bunda menangani lembaga di mana? Bunda Kalau Tun? tugas tetapnya saya punya Kober di Pengarengan, Kecamatan Panganan. Nama Panganan. Kobernya Kak PAUD Nurul Huda. Oh, Nurul Huda. Sudah terakreditasi. Iya. Insya Wongnya Allah. sih orang Ajab, Orangnya Pintar orang Ajab, Pesantren. pesantren. Ya, karena Iya. saya sendiri orang Ajab. Dan punten Pak pesantren. untuk ininya, untuk bahkan kita tuh dari program Himpaudi sendiri Pak, Iya. untuk menjadi seorang pengurus itu harus memiliki Latpim. Iya. Latihan Itu kepemimpinan. di kabupaten. Kalau di kecamatan. Di kecamatan pun sama Pak. Tapi di kecamatan banyak yang belum. Ya semuanya belum Pak. Semuanya kan belum. Semuanya belum. Sekarang kalau ada pertanyaan begini, Iya. ada guru. Kenapa Bunda kok guru tidak boleh jadi pengurus PC, apa jawabannya? Ya silakan kalau memang punya kemampuan dan siap bekerja untuk memajukan Himpaudi. Nah, ya. Bagus. Seperti jangan sampai Betul. kita kesepakatan itu awas bumerang gitu. Iya, Itu hal yang kecil. Ini saya mengingatkan mumpung artinya saya pengen artinya walaupun saya sudah tidak di dunia pendidikan, saya ingin pendidikan di Kabupaten Cirebon ini bisa lebih baik. Paling tidak tuh kalau yang bagi saya yang sudah melaksanakan Latpim, memang tidak semua pengurus melaksanakan Latpim, karena Latpim ini adalah salah satu syarat utama untuk menjadi pengurus Pak. Iya. Kalau dulu kita ORPIM ya Pak, orientasi kepemimpinan. Nah untuk jadi ketua itu harus memiliki Latpim, latihan kepemimpinan itu. Nah kemarin itu latihan itu ada dasar juga dulu nggak? Ya, kan ada. dasar kan? Iya, dasar. itu yang dari ORPIM itu. ORPIM, iya. ORPIM dulu, baru kemudian Latpim. Itu adalah perintis, latihan perintis gitu. Nah, di ADRT juga bahwasanya sebagai seorang pengurus, ketua pengurus tuh harus seperti itu Latpim, karena ya luar biasa yang pernah saya laksanakan gitu. Untuk diri saya sendiri itu kedisiplinan, tanggung jawab itu ada di dalamnya. Jadi wajib bagi saya pribadi untuk mengikuti Latpim. Tidak harus pengurus. Iya.
guru karena untuk diri kita sendiri kan, itu kan untuk mencapai diri kita. Tetapi memang kalau untuk di kepengurusan memang wajib. Iya, Tapi alangkah baiknya kalau misalkan guru mengikuti iya, seperti itu. Kami pun nanti insya Allah akan program pertama saya untuk Himpau di Kabupaten Cirebon yang pertama adalah setiap pengurus cabang Himpau di ketuanya iya. akan mengikuti Latpim Amin. tanpa dipungut biaya seperti Insya itu. Allah. Iya. Wah, luar biasa. Itu karena Terima itu kunci utama Iya, untuk iya betul. organisasi gitu. Organisasi harus menghidupkan organisasi. Jangan Betul, kita hidup di organisasi. betul. Itu. Ya Terima mungkin gini Pak, saya ingin menyampaikan barangkali ini sebagai apa ya motivasi, betul sebagai kepada referensi semua. kepada semua Ya kan teman-teman gitu. mudah-mudahan kan nanti Kepengurusan PC yang lain seperti kepengurusan yang ini punya nonton ini. ya punya program kerja. Artinya Iya, ketika iya. saya mengusung jadi ketua PD Himpau di Kabupaten Cirebon, saya yang pertama yaitu itu seluruh pengurus cabang, bahkan pengurus wajib memiliki Latpim Iya. karena itu dasar utama untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, saya berharap seluruh apa ya? Tadi itu lupa. Pengen memiliki kesekretariatan sendiri khusus untuk Himpau di Iya, Kabupaten Cirebon. betul, betul. Tidak mau ngontrak gitu. Iya, saya Gitu. ikut mendukung dan Iya. mendoakan Amin. mudah-mudahan ya. Iya. Terima kasih karena waktu Baik. juga ya, mudah-mudahan kehadiran Iya. Bunda Atun selaku Ketua PD Iya. Himpaudi Kabupaten Cirebon bisa memberikan warna, dan ini sebuah tanggung jawab yang Betul. besar, dan mudah-mudahan selama masa bakti sampai 4 tahun Iya. lancar dan selalu diberi kesehatan. Amin. Saya bisa Amin. melihat ini perkembangannya Amin. bagaimana. Iya. Ya, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan ini sebuah tantangan yang bukan untuk ditakutkan, Betul. tetapi dijalankan. Permasalahan-permasalahan akan muncul banyak, tetapi kuncinya jangan mengeluh. Terima kasih Bunda Terima kasih banyak Bapak. Atun ya. Mungkin yang terakhir, Iya, mudah-mudahan di kepengurusan selanjutnya, walaupun saya masih baru, iya. mudah-mudahan akan lebih baik lagi, Insya lebih Allah, maju lagi, insya Allah. dan mudah-mudahan selanjutnya yang akan datang kita harus memiliki program kerja yang benar-benar bisa dilaksanakan Amin, seutuhnya. amin, Mungkin amin. seperti itu. Dan Amin. mudah-mudahan yang menonton acara ini, mudah-mudahan Himpau di Kabupaten Cirebon lebih baik, lebih maju, kemudian anak usianya semakin hebat gitu, semakin berkarya, Termasuk mandiri, guru-gurunya juga guru-gurunya ya. hebat. Iya. Dan mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan kepada kami guru kober Iya. suatu apa ya, harapan yang di Ya, depan ada lebih lebih baik. baik lagi Iya, seperti itu. iya. Jangan kita gimana Ya, ya? katakan sebelah mata. Ya betul, itu saja sih. Mohon kepada Heeh. pemerintah untuk Iya, iya, kami yang paling dasar gitu, iya. guru Oke, kober. oke, Iya, oke, oke. iya, iya. Terima kasih dan mudah-mudahan sukses. Amin, Tetap berjuang dan berdoa itu, amin. dan kunci yang paling utama ikhlas dan jangan Menyerah. mengeluh. Insya Allah Amin. kita akan ada hasilnya. Iya, amin. Mudah-mudahan. Insya Allah siap. Itu saja, dan terima kasih. Mudah-mudahan nanti suatu saat perkembangan akan saya undang kembali. Siap, Dan Bapak. mudah-mudahan tidak kapok. Tidak malah saya tuh Oke. sebenarnya tuh Heeh. ada apa ya nantinya ya, gimana ya gitu. Tapi Iya, iya. ya ini bagus Pak kalau menurut saya, karena ini akan mungkin bukan hanya dari satu orang, bahkan mungkin akan dilihat Iya, oleh beberapa, mungkin barangkali dengan menonton ini pemerintah juga akan tersentuh iya. hatinya kepada guru kober ini Pak, seperti itu. Iya, channel Yata Caruban ini dibuat itu untuk dunia pendidikan, seni, budaya, dan Iya. mereka dari kalangan bawah kan saya angkat. Semua, saya tidak akan memarginalkan mereka. Oke, terima kasih. Baik, terima Semoga kasih banyak. sehat selalu. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.